Halo semuanya, dengan acara konferensi CLF ini, dengan itu saya merasa sangat-sangat syukur bagi Tuhan. Hari ini adalah hari yang terakhir. Ada banyak yang cerita-cerita mau sampaikan, banyak sekali. Sejak kecil saya ikut gereja, tapi pada saat saya baru jadi 19 tahun, saya dapat sadar dan percaya dosaku telah diampun oleh darah Yesus. Sampai saat itu memang saya tetap pergi gereja, tapi aku tetap orang berdosa. Memang sudah berbuat dosa dan sudah berbohong, dan kadang datang di kebun, pohon dan buah-buahan dan curinya. Memang waktu itu semua orang Korea miskin. Walaupun ini bukan menjadi alasannya, tapi berbuat pencurian dosa, lalu dipres karena berbuat dosa. Lalu saya percaya Yesus, meminta ampun dan ingin sekali menerima pengampunan dosa. Tapi tidak ada yang dapat jelaskan tentang pengampunan dosa. Dan pendeta sama penatua mereka pun berkata orang berdosa. Yang saya juga sadar saya adalah orang berdosa. Sungguh saya ingin menerima pengampunan, tapi makin lama saya ikut gereja, tapi perasaan dosa ini tidak menjadi ringan, tapi terasa lebih berat. Pada saat tahun 1962, bulan ke-5, ada yang kasus terjadi bagiku. Pada saat itu memang miskin sekali, saya tidak bisa dapat kerja dan juga saya tidak dapat belajar. Satu ketika ada yang promosi merekrut kayak ajudan pertukangan di tentara. Oh, ini kelihatannya baik sekali. Jika saya kerja sebagai ajudan pertukangan, mungkin dapat gaji juga, ada dapat kesempatan belajar perguruan tinggi. Dengan itu saya mendaftarkan diri, lalu itu ditolak di sana. Pada saat diperiksa badannya, oleh sebab dipatah gigi depan sedikit, jadi saya ditolak. Saya sangat berputus asa. Dan juga saya berputus asa takut karena dosaku. Lalu saya mulai membaca Alkitab dan terus sesungguhnya berdoa kepada Tuhan untuk ampun dosaku. Dan pada hari itu, setelah selesai doa pagi-pagi, semua jemaah pulang ke rumahnya masing-masing. Saya tinggal di dalam tempat ibadah dan berdoa. Setelah saya berdoa, lalu saya berdiri. Saya sadar, dosaku telah diampuni. Lalu saya memulai membaca Alkitab. Dan kitab suci ini sungguh berkata, dosaku telah diampuni. Seperti Roma 3 ayat 23 yang saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setelah saya membaca kitab, ayat 23, sungguh kita berdosa dan tidak akan masuk kerajaan surga dan sudah hilang kerajaan Allah. Tapi ayat 24 katanya sangat beda. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh, ini apa maksudnya ini? Sungguh tadi ayat 23, kita semua orang berdosa. Karena di situ tidak ada ternyata Yesus. Kita berdosa dan tertinggal orang berdosa, jadi sudah tidak bisa masuk kerajaan surga, sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 ini berkata, memang kita sudah berdosa, aku berdosa, tapi di situ ada Yesus. Yesus telah menebus aku, dan untuk apa? Dari apa? Kasih karunia, katanya aku telah dibenarkan. Oh iya, Tuhan telah membenarkan aku. Kalau begitu, aku sudah menjadi benar. Itulah apa yang saya dapat harinya. Lalu saya terus membaca Alkitab. Membaca tentang persembahan korban di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Semakin banyak saya membaca Alkitab, lebih yakin dosaku telah diampuni.
Nah, apa yang penting adalah bukan perasaanku atau emosiku, tapi apa katanya kitab ini yang penting kan? Jadi Alkitab berkata, aku sudah dibenarkan. Lalu 1 Korintus pasal 6 jelaskan lebih baik. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, memang semua orang-orang berdosa ini tidak masuk kerajaan surga. Tapi jika itu selesai pada ayat 10 itu sedih. Tapi kita baca 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Tetapi kamu dikuduskan. Tetapi kamu telah dibenarkan. Ya, ini apa yang cerita yang indah sekali. Saya terasa bingung. Ya, memang aku berdosa. Aku sudah berdosa kan? Pasti aku ini orang berdosa. Tapi kata Tuhan membenarkan aku. Lalu saya memulai fikir lagi. Ya, apa yang saya berfikir? Jika Tuhan membenarkanku, ya saya sudah dibenarkan. Jika Tuhan menyucikanku, aku telah disucikan. Inilah surah keputusan pengadilan Tuhan bagiku. Lalu saya bertemu banyak orang. Banyak yang berada kesulitan seperti aku dulu. Memang, dulu orang-orang yang di Katolik, mereka dilarangkan. Jemaat biasa tidak boleh membaca Alkitab. Gereja Roma, mereka tidak izinkan jemaat-jemaat biasa membaca Alkitab. Lalu, mendorong jemaat menjadi orang berdosa. Lalu jual karcis kaya pengampunan dosa. Jika belinya, dosanya diampun. Memang iblis menguasai di mana saja, tapi khususnya lebih banyak di dalam gereja. Mungkin oleh sebab itu, semua orang datang gereja, mereka berkata mereka masih punya dosa. Tapi apa pendeta yang berkata itu tidak begitu penting. Tetapi apa kata Tuhan kepada kita? Itulah yang penting sekali. Yang heran adalah dosa kita telah disucikan. Ya, beberapa di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi dosamu telah disucikan. Kamu telah dikuduskan, dibenarkan. Ini kata Tuhan kepadamu. Ya, Tuhan adalah hakim agung kan? Jika Tuhan berkata, aku membenarkanmu, jadi kita dibenarkan. Tuhan berkata, aku memutuskan, jadi kita dikuduskan dan disucikan. Benar enggak? Ya, bukan dari kata pendeta. Ya, lebih baik saya percaya firman Tuhan, saya kira. Begitu. Setelah itu, lalu saya membaca dari kitab terusnya dan mencari bagaimana saya menerima pengampunan dosa. Lalu Yesaya 44:22 berkata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Ya, aku telah menghapus. Jadi, kembalilah kepadaku. Maksud penghapus ini, pada ada yang menulis di dinding ya, anak-anak menulis di dinding, mengecat, dan hapuskan itu. Jadi itu maksudnya penghapus, maksud Tuhan ini. Lalu Yeremia 17 ayat 1 firman Tuhan itu yang heran. Katanya, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ya, Tuhan menulis dosa kita di atas tanduk-tanduk mezbah dan selalu melihat itu tentang dosa kita. Dan untuk memahami tentang pengampunan dosa, saya memilih beberapa firman Tuhan. Yang pertama adalah persembahan korban karena dosa di Imamat pasal 4. Saya sering membaca banyak sekali Imamat pasal 4, jadi ingat semuanya. Imamat 4:27, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia
melakukan salah satu yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahu kepadanya, haruslah ia membawa kambing betina dan meletak tangan di atas kepalanya, lalu menyembelih dia. Lalu membawa darah di atas tanduk-tanduk mezbah dan membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah. Karena apa? Karena semua dosa kita tertulis di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan itu menghapus dosa kita. Jadi semua catatan dosa kita ya mungkin ada di dalam hatimu. Tetapi di kerajaan surga tidak sama sekali ada catatan dosa kita. Dulu dosa kita tertulis di tanduk-tanduk mezbah, tetapi sudah dihapuskan oleh darah anak domba Allah. Ini apa yang kelihatannya indah sekali. Lalu saya terus membaca Alkitab, dan dengan banyak hal saya menerima berkat dari Tuhan. Hari ini saya mau menceritakan tentang Matius pasal 3 lebih jelas. Coba kita cari dan baca. Setelah itu saya akan lanjut Ibrani pasal 10. Matius pasal 3 ayat 13 ini berkata, pada Yohanes Pembaptis memberi baptisan di sungai Yordan, Yesus datang kepadanya. Matius 3 ayat 13 ini berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tapi pada waktu itu apa kata Yesus adalah, lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, apa maksudnya menggenapkan seluruh kehendak Allah? Menggenapkan semua kebenaran. Apa maksudnya ini? Artinya, orang berdosa jadikan orang benar. Kita semua orang berdosa, sungguh kita berdosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, kita telah dibenarkan, kata Tuhan, ya kan? Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan harus membenarkan kita untuk memanggil kita sudah dibenarkan. Dan bagaimana caranya dia membenarkan kita? Sudah lama sekali Tuhan telah siapkan pengampunan dosa melalui persembahan kurban karena dosa. Tuhan tidak hanya berkata dosamu telah diampuni, itu saja, tidak begitu. Tapi Tuhan telah berkata terdahulu. Nah, misalnya, contohnya, pada ada hari Sabat. Tuhan berkata tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh kerja pada hari Sabat, kan? Seperti yang kemarin kita berkata, dengan cerita-cerita itu, jangan kerja pada hari Sabat. Jadi, artinya menurunkan semua beratmu pada hari Sabat. Semua berat yang kita ambil, apa yang paling berat? Beban itu. Artinya keberatan dosa. Pada hari Sabat, semua keberatan bebanmu turunkannya, lepaskannya. Dan jika kita masuk ke Kolose pasal kedua, ini cerita tentang Sabat. Katanya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Hari raya, bulan baru, atau hari Sabat ini adalah bayangannya akan datang. Semua ini adalah bayangan dari apa yang harus datang. Dan bayangan dari apa? Wujudnya ialah Kristus. Kristus Yesus.
Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi pada hari Sabat, mereka menurunkan semua keberatan dan barang itu. Tapi wujudnya ialah Kristus. Apa Yesus berkata? Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada yang berkata begini, seperti Yesus berkata di Perjanjian Baru ini. Ya, mungkin kita pernah dengar ini. Kita dengar dari mana? Oh iya, pasti. Ya, ini ternyata di hukum Taurat di Perjanjian Lama. Tidak boleh kerja, menurunkan semua barang keberatan pada hari Sabat. Harus kamu istirahat pada hari Sabat. Seperti begitu. Apa yang berkata di Perjanjian Baru oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ini bayangan tentang Yesus Kristus. Seperti pada hari Sabat, mereka sudah bebas daripada semua berat itu. Jika mereka percaya Yesus, mereka bebas dimerdekakan dari dosa, dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan. Inilah apa maksudnya Tuhan. Ya, kiranya kita hanya harus melakukan dan menjaga hari Sabat, tapi itulah apa bayangan saja. Hari Raya Paskah pun bayangan juga. Pada malaikat maut mau datang di rumahnya masing-masing untuk membunuh anak sulung, membubuh darah di atas kedua tiang dan ambang pintunya. Ya, malaikat maut itu akan melewatinya. Pada saat dia melihat darah akan melewati. Dan semua dosa kita manusia tertulis di atas tanduk-tanduk mezbah dan mengecat dan memercik di atas tanduk-tanduk mezbah. Jadi bagaimanapun melihat tanduk mezbah sudah tidak ada catatan dosa karena telah tertutup dengan darahnya. Dengan itu menghapuskannya. Sudah kita berdosa, tetapi Tuhan darah Yesus telah menutupinya. Jadi membenarkan kita, berkata kita kudus. Ibrani 10 jelaskan hal ini lebih jelas dan lebih detail. Mari kita semua cari Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, di perjanjian yang lama, mereka menyembelih kambing domba untuk mempersembahkan. Tetapi di perjanjian baru, ya memang perjanjian lama kambing domba mengampuni dosa orang, tetapi bayangan saja dari Yesus Kristus akan datang. Itu yang hebat sekali. Orang sudah tahu Yesus telah mengampuni dosa kita oleh darahnya, tapi masih banyak yang tertarik oleh dosanya. Jika kita baca Alkitab, ada cerita yang sangat menarik. Setelah Yesus bangkit, satu ketika murid-murid kumpul di satu tempat, Yesus menyatakan kepada mereka. Lalu mereka senang sukacita. Nah, setelah itu, ada yang tidak ada di sana, namanya Thomas. Katanya, apakah Yesus sudah datang? Thomas enggak percaya. Aku tidak akan percaya seperti kamu percaya. Lalu katanya, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, atau tanganku ke dalam lambungnya, sebelumnya saya tidak akan percaya, katanya. Lalu Yesus datang kepadanya, hai Thomas, lihat ini. Ini apa? Luka untukmu, paku di tangan untukmu. Lalu Thomas percaya. Di sana juga ada Petrus. Petrus juga ada di sana.
Dia memang seharusnya menyaksikan gembira Yesus telah bangkit, tetapi Petrus sudah tidak mempunyai kekuatan karena pada hari Yesus tertangkap, mereka ada di Getsemane, Yudas Iskariot membawa tentara dan tangkap Yesus. Dan semuanya tertangkap dan semua muridnya kabur. Yohanes sama Petrus, mereka tidak kabur. Dan mereka kejar jarak jauhnya, prajurit mengambil Yesus. Waktu itu, mereka masuk ke dalam rumah mertua dari Imam Besar Anas. Tapi Yohanes adalah orang yang kenal baik dengan Imam Besar itu. Ada yang menjaga pintu. Yohan tersenyum dan masuk ke dalamnya. Karena dia sudah kenal dengan penjaga ibu perempuan itu. Setelah Yohan masuk di sana, Petrus masih di luar, tidak bisa masuk. Lalu dia keluar lagi dan berkata kepada hamba perempuan, ini temanku, apakah dia bisa masuk juga? Ya, boleh. Dan dia masuk juga. Setelah dia datang kepadanya, perempuan ini berkata, oh, kamu adalah salah satu murid darinya. Petrus terkaget. Katanya, aku nggak tahu dia. Bukan. Oh, benar, jadi dia masuk. Karena mereka dingin dan mereka pasang api barang, oleh api itu mukanya terlihat. Ada yang berkata juga, iya, kamu ada murid Yesus, aku lihat kamu di bukit. Kata Petrus, saya tidak tahu dia. Jangan berkata begitu. Waktu itu ya ayam berkokok. Yesus teringat Tuhan berkata padanya, kamu menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Lalu dia keluar dan menangis. Nah, setelah itu dia terasa sakit hatinya karena dia menyangkal Yesus. Lalu gimana jadinya Petrus? Setelah Tuhan Yesus membangkit, ya Tuhan, sungguh Anda bangkit, terima kasih banyak. Dia harus melakukan begitu. Tapi pasti Petrus harus berkata gitu biasanya karena dia penuh kayak emosi. Tetapi dia diam saja, tidak berkata apa-apa. Dan Yesus meninggalkan mereka. Petrus merasa sedih sekali. Kenapa aku menyangkal Yesus? Ya, saya berkata walaupun aku mati tidak akan menyangkal. Terus iblis menghukum dia di dalam hatinya. Kamu menyangkal Yesus. Apakah kamu adalah muridnya? Kamu bukan rasulnya. Kamu bukan muridnya. Ini penghukuman dikasih iblis dan dia pun jatuh ke dalamnya. Jika Yesus bangkit, mari kita kumpul, apa yang kita harus melakukan? Ya, mari kita ke situ, kita saksikan Yesus telah bangkit. Murid-murid semuanya berkata gitu harusnya. Tapi Petrus meminta maaf, menyesal sekali kepada Tuhan. Dan apa yang harus melakukan? Ya, apakah aku ini adalah murid Yesus? Tidak. Jadi dia merasa marah kepada diri sendiri juga. Dan menyesal diri, tapi tidak ada jawab lagi. Dan dia berpikir bahwa aku bukan murid Yesus. Bagaimana aku dapat dipanggil murid Yesus? Aku adalah nelayan. Ya, lebih baik saya ke tangkap ikan. Jadi Petrus meninggalkan semua murid-murid lain dan pergi ke tangkap ikan. Jika iblis menangkap sesuatu hal ini, terus kejarkan menghukum kita kan? Ada yang berkata, orang-orang seperti ini di dalam gereja juga. Ada saudara melayani Tuhan dengan baik-baik, tetapi memang orang dapat diselamatkan, dibenarkan, tapi kadang bersalah juga kan? Lalu iblis menghukum dia. Apakah kamu murid Yesus? Apakah itu keselamatan? Seperti ini Petrus nggak bisa tahan itu.
Ya, lebih baik saya buang semuanya balik ke tangkap ikan. Tetapi, walaupun begitu, dia tidak lupa anugerah yang dia terima. Aduh, ini nggak bisa. Aku harus menyampaikan Injil Yesus. Tapi yang sisi lain, kamu yang telah menyangkal Yesus. Tapi, kiramu ini yang lain, apa maksudnya? Aduh, celakalah aku. Akhir-akhirnya, ya, baik. Petrus berpikir, ya, orang yang harus kerja kepada dia sendiri. Aku ini adalah seorang nelayan, harus ke tangkap ikan. Lalu dia pergi ke Galilea. Setelah Petrus pergi, ada yang beberapa yang mengikuti, ya, aku ikut juga. Setelah Yesus bangkit, mereka harus melayani Yesus dan menyaksikan bangkit Yesus Kristus. Tetapi, malam itu Petrus berusaha tangkap ikan sepanjang malam. Tapi tidak satu ikan pun ditangkap. Seperti yang sama dengan Petrus ketemu Yesus pertama kali kan. Dan Yesus datang jarak jauhnya berkata, apakah kamu tangkap ikan? Katanya, oh tidak sama sekali ada. Katanya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Jadi, Petrus melakukannya. Ini memang laut yang sama. Iya kan? Ya, sisi kiri atau kanan perahu tetap sama. Tapi pada hari itu, dia menangkap banyak ikan pada saat dia menebarkan jalannya di sebelah kanan. Jadi Petrus terkaget. Dulu saya ketemu Yesus, itu seperti begitu. Ya, pasti dia Yesus. Lalu, Petrus meninggalkan perahu dan renang dan sampai kepada Yesus. Lalu dia mendarat. Yesus telah siapkan api arang dan siapkan ikan dan roti dan menunggu di sana. Dan setelah minum air, mereka makan bersama. Setelah makan itu, Yesus berkata, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi dalam hati Petrus ada dua hal, bahwa satu, dia mengasihi Yesus. Hati Yesus mati di atas kayu salib, bersyukur kepadanya, dia mau mengorbankan semuanya dari diri untuk melayani Yesus. Dan yang satu lagi adalah hati yang menyesal, dia telah menyangkal Yesus. Oleh karena penyangkalan Yesus, dia terasa sulit sekali. Terus iblis menghukum hati Petrus, kamu yang menyangkal Yesus, apakah kamu murid Yesus? Kamu sudah tidak baik, kamu harus ke tangkap ikan saja. Dengan begitu dia terbalik ke tangkap ikan. Tapi Tuhan Yesus tak tahu tentang kondisi hati Petrus, lalu mengunjungi Petrus. Lalu setelah makan bersama, ada dua hati ada di dalam hatinya Petrus. Hati yang menghukum diri dari hati nurani karena dia menyangkal Yesus. Dan satu lagi adalah dia masih mengasihi Yesus. Iblis terus menghukum Petrus karena dia telah menyangkal Yesus dan memperkembangkan hati yang menyesal, merasa dosa. Bagaimana mungkin kamu sebutkan diri murid Yesus? Tidak mungkin, jangan sebutkan itu. Jadi Petrus merasa sulit sekali. Lalu Yesus datang kepadanya. Tuhan tidak sama sekali sebutkan dia menyangkal Yesus. Kenapa? Ya, dosa yang Petrus menyangkal Yesus telah mengampuni di atas kayu salib juga. Aku telah mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, Tuhan tidak sama sekali mengingat dosa Petrus. Lalu Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Hanya Yesus mau mengeluarkan hati yang Petrus mempunyai, apa yang dia mengasihi Yesus. Tapi iblis memperkembangkan, menunjukkan Petrus menyangkal Yesus. Ini seperti kita saat ini juga. Jika kita bersalah, memang kita pun bersalah. Dan iblis berkata, apakah kamu pendeta? Apakah orang yang percaya Yesus? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Jangan melayani, pulang kampung, dan menjadi pertanyaan saja, tanpa kerja yang lain aja. Seharusnya Petrus harus menyaksikan bangkit Yesus, tapi dia berada di dalam keputusasaan. Lalu dia balik, tangkap ikan. Di sana dia ketemu Yesus. Tapi Yesus berkata, tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ya, Petrus pikir bahwa dia mengasihi Yesus. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Di dalam hatinya Petrus ada dua pikiran, dua hatinya. Satu, karena dia menyangkal Yesus, dia meminta maaf kepadanya dan menyesal dia dan berputus asa. Dan juga ada dia masih mengasihi Yesus. Tapi iblis menghukum kepada Petrus karena dia menyangkal Yesus dan melawan dia. Dengan begitu terus melawan kepada Petrus, kenapa kamu muridnya? Apakah kamu rasul? Jadi karena dia terus dengar kata iblis, jadi dia menyangkal semua, membuang semua dan balik ke tangkap ikan. Tapi apa yang Yesus mengembangkan kepada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Setelah dia dengar dari Yesus, ya benar sekali dia masih mengasihi Yesus. Jadi, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada dua hal ini. Iblis terus menghukum dia karena dia telah menyangkal Yesus. Akhirnya memutusasakan Petrus, menyangkal posisi sebagai rasul biar dia tangkap ikan saja. Tapi terkadang ada orang-orang melayani baik-baik, kadang mereka berada di dalam kesulitan, jatuh, dan meninggalkan gereja. Seperti yang Petrus, seperti iblis mementingkan itu, membesarkan itu. Bagaimana mungkin aku ini menjadi orang yang pemberita Injil? Apakah ini seorang pendeta? Enggak. Pikiran ini akan memuncul. Kadang saya juga pernah berbuat salah, perkataan dari iblis pun saya terdengar. Tetapi Tuhan kita tidak begitu. Tuhan telah lupa penyangkalan Yesus, lalu berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus berpikir dari kata Yesus, apakah aku mengasihi Yesus? Apakah masih saya mengasihi Yesus? Ya Yesus, aku mengasihi engkau. Walaupun saya berdosa, aku telah menyangkal engkau 3 kali. Tetapi aku masih mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Jadi daripada yang lain, dia tetap mengasihi Yesus. Ya benar sekali. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat, ya memang saya sekarang meninggalkan terangkat kerajaan surga. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, itulah sebabnya. Lalu Petrus membuang semua jalannya yang lain dan dia kumpul di rumahnya Markus pada hari Pentakosta. Mereka kumpul dan doa bersama. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada mereka. Lalu mereka dapat keras menyaksikan bangkit Yesus Kristus. 3.000 orang diselamatkan, 5.000 orang diselamatkan. Pekerjaan yang hebat sekali dilaksanakan oleh Petrus. Berapa indah ini. Dan kita semua melihat Petrus dan juga kita dapat menemukan diri. Kita semua mengasihi Tuhan, kan? Ia telah mati karena dosa kita. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Bagaimanapun kita mengorbankan diri, tidak cukup kepada kasih-Nya. Kita mempunyai hati mengasihi Tuhan. Tapi di sisi yang lain, seperti Petrus, berapa banyak kita berbuat salah kepada Yesus, berapa banyak dosa yang kita berbuat.
Berapa banyak kita yang berbohong, berapa banyak kita mencuri. Jika kita berpikir itu, waduh, aku tidak dan tidak boleh melayani Tuhan. Oleh sebab ini kita merasa sulit. Seperti Petrus itu. Jadi, Yesus tidak bertanya kepada Petrus, kenapa kamu menyangkal aku? Tuhan telah melupa semua. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus heran, masih dia mempunyai hati mengasihi Yesus. Dan Petrus berkata, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itulah yang hebat sekali. Mulai saat itu, Petrus dapat memulai hidup baru. Selanjutnya, kita coba cari Ibrani pasal 10, ayat ke-10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan menulis dosa kita di dua tempat. Di Yeremia 17 ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Nah, dengan itu pada saat mempersembahkan kurban karena dosa, meletak tangan di atas kepala kurban, membawa darahnya, lalu membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah. Kenapa di tanduknya? Itulah di mana dosa kita tertulis. Jadi dengan begitu menghapus dosa yang catatan kita di sana. Kalau begitu, saudara, dosa yang tertulis pihak Tuhan di tanduk-tanduk mezbah telah dihapuskan oleh darah Yesus. Kalau begitu, catatan dosa kita yang terukir dalam hati kita juga kita percaya darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Dengan itu dapat dihapuskan. Jika Yesus menghapuskan, ya kita percaya begitu saja. Tuhan berkata, aku tidak mengingat, ya kita percaya begitu saja. Oleh persembahan tubuh Yesus, penebusannya kita telah dibenarkan. Ya, sudah begitu. Walaupun kita berdosa, tapi Tuhan membenarkan, kita dibenarkan. Jika Tuhan menguduskan, kita dikuduskan. Kita percaya begitu saja. Jadi, lalu, saya membaca banyak kali kitab Ibrani dan juga pernah cetak buku tentang kitab Ibrani. Di sana, sudah berkata oleh darah Yesus, semua dosa kita dihapuskan. Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pada saat Tuhan mempersembahkan tubuhnya, itulah saatnya dosa kita telah dihapuskan, dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi pada saat perjanjian lama, imam-imam melakukan persembahan kurban karena dosa, itu dapat diampuni, tetapi itulah hanya contoh bagaimana Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Dengan ini tidak akan mengampuni dosa kita untuk selamanya, hanya untuk sementara, pada saat itu saja. Kenapa? Mezbah itu dan tutup pendamaian itu tidak ada di dalam kerajaan surga. Ini hanya contoh di dunia ini. Seperti Ibrani 10 ayat yang pertama, hukum Taurat adalah hanya terdapat bayangan saja dari keselamatannya akan datang, bukan hakikatnya sendiri. Jadi, ini bukan yang asli. Ini contoh bagaimana Yesus Kristus akan datang dan bagaimana dia mengampuni dosa kita. Inilah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini kita dapat berkata, ya seperti kambing domba mempersembahkannya, dosa manusia telah diampuni. Dengan begitu Tuhan Yesus datang mengampuni dosa kita untuk selamanya. Karena itu hukum Taurat adalah bayangan saja yang akan datang. Jadi itu mengampuni dosa tapi tidak selamanya, hanya satu saat saja.
Jadi setiap kali mereka bersalah, berdosa, harus berulang-ulang seterusnya. Tapi Kristus tidak. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan tidak membawa darahnya, tidak membersihkan darah di tanduk-tanduk mezbah di atas bumi ini, atau tutup pendamaian di atas bumi ini, tapi membawa ke bait suci di kerajaan surga. Seperti yang sesi sebelumnya berkata, yang ada di dalam tanah ini, bumi ini, dilaksanakan persembahan oleh darah kambing domba. Jika Yesus memercik darah di bait suci di tanah ini, maksudnya ciptaan ini, jutaan kali dia mati ulang gak berhasil. Jadi Tuhan tidak memercikkan darah di dunia ini, membawa darahnya naik ke kerajaan surga, memercikkan darahnya di atas tutup pendamaian yang berada di bait suci di kerajaan surga. Karena di kerajaan surga semuanya untuk selama-lamanya, semuanya yang kekal. Jadi jika kita masuk kerajaan surga, kita tidak boleh membawa tubuh ini, karena ini akan mati sebentar lagi kan. Ya, susah hidup 100 tahun kan. Kadang ada yang hidup lebih 100, tapi jarang. Tapi di kerajaan surga semuanya selama-lamanya. Jadi tidak akan lelah, tidak akan tua, tidak akan mati, dan hidup selamanya. Kita akan terima tubuh yang baru untuk itu. Dan Tuhan Yesus membersihkan darah di kerajaan surga. Jadi dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Hanya satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 katanya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan setiap hari pelayanannya dan berulang-ulang persembahan korban yang sama, dan sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, imam melakukan mempersembahkan korban karena dosa, dapat mengampun dosa kita, tetapi hanya saat itu dan dosa tertentu saja, karena semuanya dilaksanakan dalam lingkungan waktu. Jadi setiap kali berdosa lagi, harus melakukan persembahan korban lagi. Tapi Yesus, darahnya telah dipercikkan di bait suci di surga. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi apa? Persembahan satu kali untuk selamanya. Lalu dia duduk sebelah kanan Allah. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Seperti setiap manusia berdosa harus menyembelih kambing domba. Seperti Yesus mati setiap kali kita berdosa, jutaan kali dia mati ulang itu pun tidak cukup. Tapi hanya satu kali persembahan korban itu saja sudah cukup mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi kita telah disempurnakan untuk selamanya. Nah, pada saat saya membaca ini, heran sekali, indah sekali. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Inilah yang kita harus percaya. Satu ketika ada seorang saudara yang saya kenal, dia adalah suka mabuk. Malam hari itu kami punya kayak persekutuan. Istrinya datang dan berkata sampai menangis. Oh Pak Pendeta, saya tidak bisa tahan lagi. Ada apa ibu? Katanya, ini Pak Pendeta, saya sudah 23 tahun menikah dengannya. Sekitar 3 tahun dia tidak minum alkohol, tapi selanjutnya dia terus minum alkohol. Di Korea adalah minuman keras yang kuat itu namanya soju. Karena itu terlalu keras, biasanya ambil
cangkir yang kecil dan minum sedikit-sedikit saja. Tapi saudara ini langsung menuang 2 botol di mangkok pusat dan minum semuanya, habis semuanya langsung. Jadi istrinya setelah dia pulang dari kerja, biasanya suami ini menghabiskan kayak 10 botol per hari. Dan botolnya ada di kamar ini dan yang lain di atas meja. Pada saat dia membuang botol-botol itu, menyakiti hati dia banyak sekali. Aduh, aku tidak bisa tahan lagi Pak Pendeta. Sampai menangis dia berkata. Jadi saya berkata, ayo saudari, jangan menangis. Bawalah suamimu besok pagi. Jadi besok pagi datang bersama suaminya. Ternyata setelah baru bangun tidur dia meminum 2 botol lagi. Lalu dengan berbau alkohol dan kami berkata kepadanya, saudara, apakah Anda orang sempurna enggak? Katanya, aku tidak sempurna Pak Pendeta. Apakah kamu kudus? Katanya, tidak. Lalu saya kasih lihat Ibrani 10:14. Katanya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Saya suruh baca, dia baca. Apakah Anda kudus enggak? Katanya, tidak. Kalau dia terus selalu setiap hari mabuk, bagaimana dia sempurna kan? Jadi saudara, coba kita baca kitab. Kitab ini berkata, dia telah menyempurnakan engkau dan menguduskan kamu. Kiranya kamu masih belum sempurna, tapi sudah beda dari kitab kan? Katamu benar atau firman Tuhan adalah benar? Ya, firman Tuhan adalah benar Pak Pendeta. Ya kan? Kalau gitu kamu sempurna kan? Katanya, saya tidak. Apa kamu kudus enggak? Aku tidak kudus. Kalau dia terus mabuk, bagaimana dia berkata, aku kudus dan sempurna? Lalu saya terus jelaskan. Ya, pikiranmu tidak sempurna, tidak kuduskan. Tapi kata Tuhan kamu sempurnakan, kamu dikuduskan. Apa yang benar, katamu atau firman Tuhan? Firman Tuhan adalah benar, jawabnya. Kalau gitu buanglah pikiranmu, walaupun kamu minum. Memang kamu sendiri tidak sempurna, tapi Tuhan sempurnakan kamu. Katanya kamu disempurnakan, percayalah ini. Apa kamu sempurna? Saya tanya lagi. Waduh, aku tidak sempurna Pak Pendeta. Ya, memang ini katamu tidak sempurna, tapi apa kata Tuhan kepadamu? Tuhan telah menyempurnakan Anda kan? Iya Pak Pendeta. Siapa benar? Kamu adalah Tuhan atau Tuhan? Ya, Tuhan yang benar. Kalau gitu kamu benar enggak? Aku masih belum. Ya, apa maksudmu? Tuhan sempurnakan kamu. Jadi kamu sempurna enggak? Selama 20 menit saya terus berkata ini. Akhir-akhirnya saudara ini berkata, ya Pak Pendeta, aku sudah sempurna. Apa kamu sempurna walaupun minum alkohol? Jika Tuhan berkata aku sempurna, aku tetap sempurna. Apakah kamu kudus? Iya, jika Tuhan berkata aku sudah kudus. Amin. Dia percaya begitu. Lalu apa yang terjadi adalah, biasanya setelah bangun tidur dia langsung minum alkohol. Tapi dia sudah tidak lagi mengingini minum alkohol lagi. Kehidupan menjadi sangat berbahagia. Lalu dia masuk sekolah misionaris. Sekarang menjadi penginjil. Hal yang heran sekali kan? Jadi ada orang yang percaya diri, orang berdosa, dosa akan menguasai di dalamnya. Jika dia percaya orang benar, kebenaran akan menguasai di dalammu. Jika kita percaya kata iblis akan menguasai di dalammu. Jika kita percaya firman Tuhan akan kerja dan menguasai di dalam hatimu. Jadi suami istri mereka senang berbahagia. Dan istri itu, dia merasa sangat berbahagia dan gembira sekali. Sekarang dia sudah memulai pelayanan misionari. Orang-orang yang dekat sudah melihat dia, aduh, apa kamu menjadi pendeta? Karena dia dulu terkenal di desanya, ini pemabuk. Coba berpikir,
Dia habis 10 botol minuman keras itu per hari. Per tahun 3.600 botol lebih kan? Ya mungkin sepenuh truknya. Tapi setelah dia sungguh percaya Yesus, dia berubah. Dalam pandangan kita, kita orang jahat, bersalah, dan berdosa. Tetapi darah Yesus telah membayar upah dosamu dan menghapus dosamu. Nah, dan selanjutnya, pasal 10 ayat 16 berkata, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Nah, saya hanya percaya dan terima Tuhan menyempurnakan aku dan mengutuskanku. Ya, sudah saya berdosa, pandanganku masih tetap orang berdosa, tapi Yesus membenarkan aku. Tuhan menyucikan aku. Saya seperti yang saya berkata kepadanya, katamu adalah benar atau firman Tuhan adalah benar. Ya, kita berdosa jadi berkata orang berdosa, tetapi Tuhan berkata, bukan, kamu telah dikuduskan, disempurnakan, dibenarkan. Jika kita percaya pikiran kita, percaya diri, jika kita percaya firman Tuhan, percaya Tuhan. Memang sudah berdosa, sudah membenci dan mencuri, kita orang berdosa. Tapi Yesus yang membenarkan kita. Tuhan yang mengutuskan kita. Coba kita baca selanjutnya. Pasal 10 ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Apa? Hukum Tuhan, hati Tuhan. Kita terima itu aja. Di dalam kiranya diri, kita sudah berdosa. Tapi Tuhan membenarkan kita dan kita terima itu. Artinya kita terima hati Tuhan. Kita terima kehendak Tuhan. Nah, mulai saat itu hati Tuhan masuk ke dalam hatiku dan bekerja. Sebelumnya saya berusaha tidak mencuri tapi tidak akan berhasil. Tapi kehidupanku sudah mulai berubah banyak sekali. Seperti yang saudara pemabuk, cepat dia berubah dia. Istrinya terasa sangat-sangat berbahagia dan gembira dia. Sekarang mereka hidup sangat berbahagia menjadi orang-orang yang terkenal. Ya, saudara ini berubah. Setelah dia percaya Yesus, dia berubah. Nah, seperti begitu, di dalam hati kita ada pikiran sendiri dan juga firman Tuhan. Memang di dalam pandangan kita, pikiran kita sudah berdosa, jadi orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, aku telah membenarkanmu, mengampuni dosamu, jadi kamu sudah menjadi orang benar. Pikiran kita orang berdosa, firman Tuhan kita orang benar. Apakah kita percaya pikiran diri atau firman Tuhan? Ya, kita percaya firman Tuhan. Mulai saat itu Tuhan mulai kerja dalam hatiku. Dulu aku juga suka berdosa, tapi makin jauh dari dosa, makin jauh dari kejahatan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Setelah saya menerima bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku, firman Tuhan, hati Tuhan masuk ke dalam hatiku. Dulu 10 hukum Taurat ada di dalam hatiku. Jangan mencuri, jangan berzina. Setiap kali ditipu, mengingini akan ditarik dan berdosa. Tapi sekarang saya menyangkal pikiran yang aku berdosa dan menerima hati Tuhan yang membenarkan kita. Lalu hati Tuhan menguasai kerja di dalamku, tidak lagi mengingini berdosa. Itulah hal-hal yang heran dan syukur. Kita baca seterusnya ayat 17.
Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Semua dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus dengan sempurna. Saya berbahagia selama saya memberitakan Injil. Memang indah Tuhan mengampuni dosa kita, tapi masih banyak orang setelah dengar firman Tuhan dan percaya dan bebaskan diri dari dosa, kehidupan berubah, hidupnya menjadi terbaru. Setiap minggu saya berdiri di depan mimbar dan gereja ini penuh dengan jemaat-jemaat. Dulu saya melihat seorang demi yang lain, ini dulu pemabuk, ini yang pencuri, dan semua menjadi berubah. Sekarang sudah menjadi jemaat yang baik. Di dalamnya aku juga ada. Dulu aku yang jatuh dalam dosa, hidup tidak bahagia, tapi setelah percaya Yesus, menerima pengampunan dosa dan disucikan, dikuduskan. Mulai saat itu, kehidupanku menjadi sangat berubah. Lalu Ibrani 10 ayat ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Lalu 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dosa kita telah dihapuskan seputih salju, menjadi suci dan bersih. Betapa syukur ini kan? Kita tidak dapat menyatakan dengan kata manusia. Kita memuji Tuhan. Saya memberitakan Injil ini. Kita memang mempunyai kedua hati. Tuhan mengampuni dosa kita. Dan juga kita masih punya dosa. Kedua pikiran saling melawan. Tapi dengan cerita Petrus, Tuhan jelaskannya. Apakah engkau mengasihi aku? Seperti Petrus. Memang kita pernah bersalah kepada Tuhan juga. Tapi masih ada kasih kepadanya. Setelah Yesus bangkit, Tuhan mengembangkan hati Petrus yang mengasihi dia. Lalu Petrus pun percaya dosanya diampuni. Setelah itu dia berubah. Dan dia dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan memimpin banyak orang kepada Yesus. Saya juga seperti Petrus memberitakan Injil Yesus. Saya berharap Anda semua percaya dosamu sudah diampuni. Masih sekarang banyak orang mengaku dosa, kiranya sendiri orang berdosa, walaupun mereka ikut gereja, ya kan? Kepada mereka, mari kita beritakan Injil Yesus. Mereka pun yakin pengampunan dosa oleh Yesus. Dan jika mereka sungguh terima dosa mereka sudah diampuni oleh darah Yesus, artinya mereka terima Yesus dalam hatinya. Mulai saat itu Yesus akan kerja di dalamnya. Orang itu akan dapat berubah, menjadi kudus. Dan kehidupan yang heran itu dapat saya hidup puluhan tahun ini. Yang sama sekali belum bayangkan dulu. Kiranya saya dapat hidup beberapa tahun yang lagi. Sampai saat itu saya pasti akan terus memberitakan Injil ini. Dan saya akan menunggu di sana. Jadi Bapak Ibu semua juga, percayalah Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Tuhan telah mengampuni dosa Anda dan menyempurnakan untuk selamanya. Jadi kita tidak lagi orang berdosa. Semua dosa kita telah diampuni. Semoga kita semua percaya. Terima kasih banyak. Acara Christian Leaders Fellowship ini sangat indah. Dan seperti saya, Bapak Ibu silakan menyaksikan ini kepada banyak orang. Banyak orang diperbarui dan menerima pembaharuan. Dan mereka pun akan penuh dengan kebahagiaan syukuran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang di atas surga.
kami harus ditentukan hukum mati karena dosa kami, tetapi semua hukuman telah Yesus ganti kami, dan kami dapat hidup kudus oleh anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, tolong memberkati semua yang ikut acara ini, semua yang anggota Christian Leaders Fellowship, biar mereka yakin telah diampuni dosa mereka oleh darah Yesus, biar mereka hidup dalam terang dan berbahagia. Tolong memberkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semua.